Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi dosen adalah salah satu tanggung jawab saya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Saya, Abdul Khalid Baya, akan melakukan pembelajaran di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam pada mata kuliah pengantar jurnalistik dengan pokok bahasan peran dan fungsi media massa. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar jalannya kuliah bisa lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Nazila dipimpin ya doanya, kita bersama-sama. Monggo. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kita akan mulai ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya juga ingin saya sampaikan, ini adalah perkuliahan ketiga, ya. Perkuliahan ketiga, materinya adalah fungsi dan peran media massa. Oke. Kemudian apa yang kita harapkan dari materi ini, capaian pembelajaran yang kita harapkan dari bulan ini, mahasiswa nantinya harus mampu menjabarkan peran dan fungsi utama media massa serta memiliki ketajaman menganalisis kepentingan dan intervensi pemberitaan bagi pemilik modal. Oke, sebelumnya kita akan mereview sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau materi yang pertemuan pertama kan kita perkenalan, kontrak kuliah, membahas ruang lingkup pembelajaran. Lah, yang untuk materi kedua kemarin adalah sejarah sama sejarah media atau sejarah pers dan pengertian jurnalistik. Nah, sekarang sebelum saya mulai, saya ingin kembali yang pelajaran kemarin. Ada yang masih ingat pengertian jurnalistik? Pasti ingat ya? Ya. Silakan. Ya. Ada berapa sih? Ada tiga. Ya. Betul. Apa saja? Sebagai proses. Jurnalistik sebagai proses. Kemudian jurnalistik sebagai teknik dan jurnalistik sebagai ilmu. Oke, Mas, kalau jurnalistik sebagai proses apa? Sebagai proses, jadi jurnalistik ini mengasah dan mengasah kepada para jurnalistik untuk memberikan sebuah informasi kepada orang lain melalui media sosial. Media sosial, masa begitu? Yang lain? Oke, kita ulang ya. Masa lupa dengan pertemuan yang kemarin. Jurnalistik sebagai proses ini bagaimana produk jurnalistik itu dihasilkan, mulai dari menggali data, mencari data, kemudian ini yang dilakukan oleh wartawan ya, kemudian diolah itu dibuat sebuah tulisan, kemudian setelah itu ya diolah, kemudian diedit oleh redaktur, kemudian dipublish di media. Itu jurnalistik sebagai
proses. Ada yang ingin nambah? Atau yang atau bertanya? Ini kan materi kemarin. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai materi baru tentang fungsi dan peran media. Kita akan membahas kekuatan media massa dulu. Ada yang mau? Ada. Ya. Jadi kekuatan dari media massa ini adalah menyebarluaskan informasi. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak ada 3 macam ya. Ada media cetak, ada media bisa dibantu, ada media elektronik. Oke. Satunya Nah, lagi. kalau di media cetak ada koran, juga ada majalah seperti itu. Maka ketika media massa ini sudah dipublikasikan lewat majalah, maka di sini akan banyak materi-materi yang begitu komprehensif ya Pak, dan juga materi yang aktual, tidak lain dengan media di elektronik. Karena kalau di media elektronik bisa orang-orang itu melakukan informasi yang tidak aktual atau hoax gitu. Oke, begini. Maksud saya bagaimana kekuatan media massa ini pengaruhnya. Pengaruhnya itu seperti apa? Ya, ini tadi kan disampaikan macam-macam media atau ragam media. Ragam media ini sebenarnya masih akan kita bahas minggu depan. Tetapi ya bisa dipetakan kekuatan media cetak sekarang seperti apa sih dibandingkan dengan media elektronik, dibandingkan dengan media online. Sekarang kan mengalami pergeseran media cetak ini, kekuatannya karena offline-nya terus menurun karena tergeser. Sekarang eranya era digital. Ya, ada namanya, nanti kita jelaskan juga masalah disrupsi digital, bagaimana pengaruhnya dengan media cetak. Oke, yang saya maksud di sini kekuatan media ini, Anda sudah tahu atau sudah pernah mendengar yang namanya teori peluru atau teori jarum suntik, namanya udah jarum suntik, atau dikenal juga dengan hipodermik. Oke, saya ingin menggambarkan bagaimana teori ini ya nanti Anda asumsikan ini jarum suntik ini kan misalnya ya, Anda tahu jarum suntik? Ya. Mau disuntikkan isinya berupa cairan. Cairan ini ibaratnya adalah pesan. Disuntikkan ke tubuh seseorang, maka cairan ini masuk, pesan ini masuk, dan kadang juga membawa apa? Iya, dampak reaksi menjadi tubuh menjadi sehat, menjadi segar. Sama dengan peluru. Peluru ini ditembakkan, jas masuk ke tubuh seseorang, masuk, kemudian proyektilnya itu mengembang pecah, maka dia bisa menghancurkan tubuh ini. Sama dengan sebuah pesan. Pesan ini dilempar oleh atau ditulis oleh wartawan lewat media massa. Media massa itu bisa koran ya, tadi sebutkan teman Anda, bisa juga televisi, radio, itu media elektronik, bisa juga media online. Nanti ada lagi yang namanya media sosial, itu beda lagi. Kita ngomong media mainstream dulu ya. Lah, pesan kemudian yang dipublish, pesan yang dipublish ini atau berita yang dipublish ini Anda baca, mudah, Anda lebih percaya media itu daripada pesan dari teman Anda, sehingga mindset Anda, pemikiran Anda
setelah membaca koran ini akan tercekoki, akan teracuni. Nah, ini namanya kekuatan media, perannya begitu besar. Fungsi media ada 5, sebenarnya banyak. Anda bisa, ini kebetulan kita ngambil di buku atau saya padatkan menjadi 5. Nanti juga ada fungsi media menurut undang-undang pers. Ada 5 sebagai informasi, edukasi, rekreasi, koreksi, sama mediasi. Fungsi media sebagai informasi jelas memberitakan. Anda akan tahu di sana ada apa, di negara lain ada apa, di provinsi lain ada apa. Tentu berita-berita yang sifatnya besar ya. Berita macam-macam, ada berita positif, berita kasustis dan lain-lain. Jadi Anda akan mendapat informasi dari media massa, jelas. Yang kedua, fungsi edukasi, mendidik. Anda dengan membaca media, dengan tahu pemberitaan yang ada di televisi maupun di online, Anda akan tahu misalnya ada penemuan apa, air bisa menjadi bahan bakar. Oh, tahu bagaimana prosesnya, ada yang juga diulas. Anda juga bisa mencontoh, bisa mencoba. Itu juga bagian daripada edukasi. Yang kedua ada rekreasi. Apa rekreasi? Happy atau healing, bahasa kerennya sekarang. Rekreasi maksudnya ini dengan membaca media, dengan menonton televisi, Anda merasa terhibur dengan berita-berita yang disajikan. Ya, tidak hanya berita lucu, ada juga berita, oh ternyata unik. Misalnya ini Mas Bom misalnya, ternyata punya pacar dan untuk melamar pacarnya dia harus naik pohon jambe misalnya untuk mengambil cincin pertunangan misalnya. Ya, yang unik-unik kan kadang-kadang membuat orang ya tersenyum karena aneh-aneh dunia ini. Misalnya media ini kan juga banyak yang isinya menyoroti apakah itu kebijakan pemerintah, bupati, gubernur, atau kebijakan kampus yang tidak sejalan dengan aturan atau dengan lingkungan. Ya. Ini misalnya ada konflik, misalnya di Jember kan pernah ada kasus Syiah sama Sunni di Buger, pertentangan bahkan konflik Syiah dan Sunni. Ada yang pernah dengar? Ya, ini sampai menimbulkan apalagi hubungan keretakan, hubungan antar umat beragama. Media itu bisa menulis hal-hal yang menyejukkan. Misalkan meskipun beritanya konflik ya, kemudian ditulislah upaya-upaya di situ. Nah, ini namanya media sebagai mediasi. Oke, paham? Ini secara umum. Sekarang ada juga fungsi media menurut Undang-Undang Pers tahun atau nomor 40 tahun 99. Oke. Ini sebenarnya sama ini. Hanya bedanya, ini tadi yang di mediasi di sini nggak ada. Tadi yang koreksi ini adalah kontrol sosial, ada informasi, mendidik, menghibur, sama ya. Yang bedanya cuma satu, ekonomi. Kira-kira apa fungsi media sebagai atau fungsi ekonomi di sini? Media memiliki fungsi ekonomi. Ya, silakan. Siapa namanya ini? Mukmin, ketua kelab kok lali rek. Ya, silakan Mukmin. Sebagai alat promosi jual beli suatu barang atau jasa. Oke, betul. Salah satunya itu sebagai alat promosi, iklan. Oh, ada bank baru di Jember, misalnya Bank Komar misalnya. Wah, Bank Komar ini bank baru, bahkan memberikan
bunga yang rendah sekali misalnya. Bisa disampaikan, juga akan dibangun hotel bintang 5 di Jember. Ini kan menyangkut pertumbuhan ekonomi, karena bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Menurut media, ini karakter media massa yang juga harus Anda ketahui. Ada 5: publisitas, universalitas, periodisitas, kontinuitas, dan aktualitas. Jadi media itu karakternya itu memang harus memberitakan. Kemudian juga secara umum, universalitas. Kalau periodisitas ada yang tahu? Ayo. Periodisitas dari kata periode. Ya, waktu. Ada jangka waktu. Misalnya kalau kita contohkan koran, ada koran harian, koran mingguan, atau media cetak mingguan, ada yang bulanan. Bahkan kalau di kampus itu dulu per semester ya dulu, masih zamannya ada majalah itu. Kemudian kontinuitas. Apa kontinuitas? Ada keberlangsungan yang terus menerus, tidak satu kali terbit kemudian almarhum wujudi keadamihi, sekali terbit langsung mati. Itu bukan karakter daripada media. Kemudian aktualitas. Apa itu aktualitas? Berita memang bahan dasarnya fakta. Tapi kalau aktualitas ini apa? Apa? Terpercaya. Yang lain? Pembaruan. Yang paling aktual. Jari ini wong Madura itu paling anget. Iya, sedang banyak dibicarakan orang, sedang tren. Ya, kalau di Twitter trending topik. Kita bentuk 2 kelompok diskusi. Yang satu, ya langsung sebelah kiri saya, kelompok 1, sebelah kanan saya, kelompok 2. Yang kelompok 1 akan membahas atau memaparkan kira-kira apa yang akan terjadi ya seandainya media atau media massa dipakai sebagai alat kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Nah, ini berarti kan pemiliknya ini mengintervensi. Nanti silakan kelompok 1. Kemudian yang kelompok sebelah sini nanti juga memberi tanggapan sekaligus juga memberikan alternatif solusi ya. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh media massa. Ini bila dikaitkan dengan undang-undang pers maupun aturan lain yang ada di negara Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya, kita akan membahas tentang ragam jurnalistik atau macam-macam media. Nanti perbedaannya apa? Ragam media. Tadi teman Anda sudah nyebut ada media cetak, ada media online, ada media elektronik. Kekuatannya di mana? Mungkin kita akan bahas lebih detail lagi dikaitkan dengan era sekarang, yaitu disrupsi digital. Oke, mari kita bersama-sama sebelum kita tutup dan kita akhiri perkuliahan ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga perkuliahan pada hari ini membawa berkah dan manfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Silakan dipimpin. Siapa? Lain lagi yang lain, Cok. Iya, iya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk depannya.
kepada semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.